Perkenalkan, kami dari kelompok Magelang 1 ingin mempresentasikan mengenai hasil studi rencana wilayah. Berikut adalah anggota kelompok kami. Berikut adalah profil singkat Kabupaten Magelang. Secara administratif, Kabupaten Magelang terdiri dari 21 kecamatan, dan berikut adalah batasan-batasannya. Berikut adalah inventarisasi masukan stakeholders. Yang pertama dari Bapeda, metodenya adalah diskusi. Transformasi struktural dari ekonomi berbasis pertanian menjadi ekonomi berbasis pariwisata. Kemudian dari diaspora Magelang, SDM Magelang yang handal menjadi kunci dalam pengembangan pariwisata dari masyarakat, koreksi berita. Kami tidak anti terhadap investor. Kemudian dari RT RW nasional, metodenya telah kebijakan, Kabupaten Magelang dimandatkan untuk melakukan pengembangan jaringan jalan tol Jogja-Bawen. Kemudian Bapak Dalitbang, kualitas lingkungan hidup Kabupaten Magelang sudah cukup baik. Perencanaan difokuskan pada pengolahan limbah, terutama industri dan rumah tangga. Dari akademisi, perubahan fungsi lahan dan alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian. Menteri Agama RI, Borobudur akan jadi rumah ibadah dunia. Dan dari RT RW Jawa Tengah, dengan metode telah kebijakan bahwa Kabupaten Magelang akan menetapkan kawasan pengembangan pariwisata. Berikut adalah konsep rencana pengembangan wilayah. Ada 4 konsep, yaitu agropolitan, sustainable tourism, urban-rural linkage, dan smart city. Berikut adalah smart city, menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan performa kota dan wilayah. Kemudian poverty elevation through urban-rural linkage, meningkatkan keterkaitan antar sektor pertanian dengan sektor industri. Agropolitan, sebagai pertanian atau kota di daerah lahan pertanian. Kemudian sustainable tourism, yaitu turisme yang berkelanjutan. Berikut adalah pemilihannya menggunakan metode AHP dan terpilih agropolitan serta sustainable tourism. Konsep rencana ini diterapkan dengan melihat karakteristik tiap kecamatan. Sebagai contoh, sustainable tourism diterapkan di Borobudur dan agropolitan diterapkan di Kecamatan Gerabak. Berikutnya adalah visi misi yang akan saya jelaskan. Lanjut. Visi dari Kabupaten Magelang adalah Kabupaten Magelang yang berdaya saing, unggul, lestari, dan kompeten. Berikutnya adalah misi yang dijabarkan menjadi 5 pointer, yaitu yang pertama terkait transformasi struktural melalui pariwisata berkelanjutan, industri berbasis lingkungan, dan pertanian berketahanan. Kemudian terkait infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sistem tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Berikut adalah tabel perbandingan RPJP existing dengan sama studio kami. Terdapat beberapa perbedaan dalam visi dan misi. Berikutnya adalah tujuan yang dijabarkan dari misi yang kami rumuskan. Next. Berikutnya adalah tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang. Dalam perencanaannya, kami menetapkan tujuan penataan ruang Kabupaten Magelang adalah terwujudnya penataan ruang Kabupaten Magelang yang produktif dan berkelanjutan berbasis agroindustri yang lestari dan pariwisata yang berdaya saing dengan didukung pembangunan infrastruktur pedesaan, perkotaan, dan penataan lingkungan hidup. Next. Berikut adalah kebijakan dan strategi yang kami rumuskan. Next. Di antaranya adalah agroindustri yang lestari, optimalisasi pariwisata. Next. Peningkatan kualitas SDM, penataan lingkungan hidup. Next. Sistem jaringan desa kota dan optimalisasi kawasan budidaya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Caca dan Niar. Yang selanjutnya adalah rencana struktur ruang. Next. Sebelumnya kami memilih 3 alternatif terlebih dahulu. Yang pertama yaitu struktur polisentrik yang terdiri dari beberapa pusat pertumbuhan yang terpisah. Kemudian untuk alternatif multinodal, beberapa pusat yang hierarkis dan saling terhubung. Next. Lalu alternatif linear adalah yang pusat pertumbuhannya lurus mengikuti pertumbuhan jaringan jalan besar. Kemudian kami memilih menggunakan metode AHP dan didapatkan yang terpilih yaitu struktur ruang multinodal. Berikut adalah sedikit mengenai konsep terpilih multinodal yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian berikutnya adalah penentuan pusat dan subpusat wilayah yang terdiri dari PKW, PKL, PPK, dan PPL. Lalu berikutnya dari simbol-simbol tersebut kami menentukan delineasi area dan berikut adalah luasan dari setiap delineasi. Lalu untuk pengembangan jaringan jalannya kami melakukan peningkatan hierarki jalan dari lokal menjadi kolektor dan transportasi hop on hop off. Kemudian untuk pengembangan sistem transportasi kami melakukan penambahan terminal tipe C, tipe B, dan juga subterminal. Kemudian untuk pengembangan IPAL, kami merencanakan 2 IPAL, yaitu yang pertama IPAL industri dan yang kedua adalah IPAL untuk area perkotaan. Kemudian untuk sarana persampahannya, kami merencanakan 1 TPA tambahan, kemudian peningkatan metode pengelolaan sampah menjadi sanitary landfill, dan merencanakan 2 TPST 3R. Kemudian untuk jaringan energi listrik, menambahkan 1 gardu induk listrik yang dilengkapi dengan jaringan SUTT. Dan untuk jaringan telekomunikasi, hanya dilakukan peningkatan kualitas layanan dan juga pemeliharaan. Yang terakhir untuk jaringan sumber daya air akan dilakukan pembangunan embung perdesaan berjumlah 19 unit, dan untuk sumber daya air lainnya akan dilakukan peningkatan konservasi.
Selanjutnya penetapan struktur ruang yang pertama pada tahap periode 1 fokus pada peningkatan hierarki Kecamatan Selumbung, Grabak, Kaliangkrik, Mungkit, dan Pertoyudan, serta pemenuhan kebutuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Next. Pada periode kedua, fokus pada peningkatan pelayanan di Kecamatan Secang, Salaman, dan Borobudur, serta pemenuhan kebutuhan akan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Next. Untuk tahap ketiga ini fokus pada peningkatan pelayanan Kecamatan Muntilan, Mungkit, dan Mertoyudan, dan pemenuhan kebutuhan fasilitas umum, fasilitas sosial. Serta pada tahap keempat ini fokus pada optimalisasi jangkauan pelayanan infrastruktur publik serta penyelesaian dari pembangunan-pembangunan yang belum tuntas di periode-periode sebelumnya. Next. Berikut merupakan peta tahapan pada periode pertama, pada periode kedua, 3, dan 4. Selanjutnya yaitu rencana pola ruang Kabupaten Magelang. Dalam pemilihan pola ruang, kami menggunakan 3 skenario. Yang pertama yaitu skenario business as usual yang hanya mempertimbangkan pertumbuhan guna lahan permukiman berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk. Lalu yang kedua, skenario moderate yang mempertimbangkan guna lahan pada RT/RW Kabupaten Magelang existing dan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Lalu yang ketiga, skenario optimis yang mengasumsikan bahwa permukiman berkembang secara intensif, mengoptimalkan pemanfaatan SDA, dan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Lalu, dengan metode analitik hierarkikal proses, skenario optimis terpilih menjadi skenario rencana pola ruang Kabupaten Magelang 2020-2040. Dalam pengembangannya, ada 4 hal yang kami utamakan, yaitu optimalisasi lahan pertanian, intensifikasi aglomerasi pusat kegiatan wilayah Mungkit, Muntilan, Mertoyudan, perlindungan hutan lindung dan kawasan rawan bencana, serta perkembangan agroindustri UKM di Serumbung dan Grabak. Lalu, ini merupakan hasil akhir peta rencana pola ruang Kabupaten Magelang tahun 2020-2040 yang telah kami susun. Untuk luasan pola ruang di setiap tahap dapat dilihat sebagai berikut dengan luasan terbesar berada di pertanian lahan kering diikuti oleh pertanian lahan basah. Untuk rincian perkembangan pola ruang di setiap periode dapat dilihat sebagai berikut. Ini merupakan periode yang pertama, lalu periode kedua, dan ini periode ketiga dan keempat. Next. Lalu ini peta pola ruang pada periode pertama, periode kedua, periode ketiga, dan yang terakhir periode keempat atau peta pola ruang final. Selanjutnya masuk ke indikasi program dan ketentuan pengendalian. Untuk struktur ruang dibagi menjadi 2 program, yaitu perwujudan pusat kegiatan dan juga perwujudan sarana prasarana. Untuk pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, perwujudan pusat pelayanan kawasan, dan juga pusat pelayanan lingkungan. Next. Untuk perwujudan sarana prasarana ada sistem jaringan transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, jaringan energi, sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan, dan juga sistem jaringan prasarana lainnya. Next. Indikasi program dalam pola ruang dibagi menjadi perwujudan kawasan lindung yang terdiri dari perlindungan kawasan hutan lindung, perlindungan kawasan lindung setempat, dan perlindungan kawasan rawan bencana, serta pada perwujudan kawasan budidaya, yaitu melalui penambahan kawasan pariwisata dan pertambangan dengan rincian seperti yang tertampil dalam slide. Selanjutnya, ketentuan pengendalian. Yang pertama, struktur ruang. Ada ketentuan umum, ketentuan teknis. Ketentuan umum terdiri dari kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan ketentuan teknis berisi tentang intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan prasarana sarana minimum, serta ketentuan khusus dan lokasi program atau kegiatan. Yang pertama, sistem perkotaan. Next, ada perwujudan pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, pusat kegiatan kawasan, dan pusat pelayanan lingkungan. Next, untuk sistem jaringan prasarana ada transportasi. Next. Ada sistem telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air. Next. Sistem jaringan energi. Next. Sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan. Next. Pada pengendalian pola ruang diklasifikasi sesuai dengan perwujudan pada indikasi program dan ditentukan apa kegiatan yang boleh dilakukan, boleh bersyarat, ataupun yang tidak diperbolehkan, serta bagaimana ketentuan teknis beserta lokasinya. Untuk detailnya seperti tertampil pada slide. Next. Nah, berikut adalah tabelnya secara rinci. Selanjutnya adalah program prioritas. Dalam pemilihan program prioritas, program ini dipilih berdasarkan pembobotan dari 3 kriteria utama, yaitu apakah sesuai dan berpengaruh besar terhadap misi pembangunan daerah, lalu menimbulkan multiplier effect terhadap pengembangan daerah dan masyarakat, lalu apakah rasional dan realistis untuk dilakukan.
Sehingga kemudian terpilihlah program prioritas seperti yang ditandai dengan warna biru. Selanjutnya, izinkan saya Aidan Raditya Prawira untuk mempresentasikan rencana saya, Taman Teknologi Pertanian Magelang. Apa sih Taman Teknologi itu? Menurut IASP, definisinya adalah sebuah organisasi yang dikelola oleh profesional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi, daya saing bisnis, serta alih teknologi tepat guna. Rencana saya dilatar belakangi oleh 6 poin ini. Salah satunya yang pertama adalah value added dari komoditas pertanian yang rendah, komoditas pertanian yang harganya volatil, pertanian cenderung miskin, kebutuhan riset untuk meningkatkan nilai produksi, isu negara garis dan ketahanan pangan yang mana selama COVID-19 ini santer diperbincangkan, serta mempercepat transformasi struktural yang sedang terjadi di Kabupaten Magelang. Berikut adalah diagram rasionalitas dalam perencanaan. Saya menggunakan 3 metode rencana, studi literatur, theory of change yang mengganti kerangka kerja logis yang saya nilai lebih komprehensif, serta cost benefit analysis. Tujuannya dari TTP ini adalah menjadi jembatan, berupaya meningkatkan jiwa entrepreneurship petani, dan memberikan pelatihan dan pendidikan, supaya ada peningkatan value added dalam rantai industri. Fungsi utamanya dari TTP ini adalah 1. Inkubator bisnis, 2. Pengembangan pertanian untuk tidak hanya di Magelang, tapi juga di Purwomanggung, diversifikasi produk agrikultur, pelaksanaan BIMTEK, dan juga percontohan dari modern farming. Presiden dari TTP ini adalah Jogja Agro Technopark, yang mana merupakan Agro Technopark pertama di Indonesia yang menggunakan skema KPBU, dan juga Bogor Agro Science Technopark. Dengan luas 11 hektar, Magelang akan mendulang profit dari berbagai lini usaha, yaitu inkubator agribisnis, pelatihan pertanian, MAIS, yaitu persewaan tempat meeting dan kantor, royalty riset, edutourism dan ekoturism, serta integrated and healthy farming. Kemudian ada salah satu bisnis case dari yang dikaji di BPTP Sumatera Barat. Salah satunya adalah penggemukan sapi simental, yang mana dengan berbagai teknologi profitnya bisa meningkat sampai 20%. Ini diharapkan dapat diterapkan di Magelang dan dapat dialih gunakan kepada petani-petani. Berikutnya adalah theory of change, yang mana dari seluruh model bisnis yang ada di TTP Magelang, semuanya semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Magelang. Berikut adalah kurva S proyek yang berjalan selama 15 tahun. 5 tahun pertama adalah persiapan KPBU dan perencanaan. Dalam 10 tahun terakhir adalah proyek konstruksi, dan pada tahun ke-7 dalam profit pertama. Berdasarkan cost benefit analysis, program ini adalah good project karena NPV lebih besar daripada 0 dan BCR lebih besar daripada 1, bahkan sampai diskon rate 5%. Berikut adalah project cycle-nya, akan menggunakan skema KPBU dengan PJPK Bupati. Berikut adalah visualisasi dari TTP Magelang, akan ada farmers market, mini mall, dan seperti ekoturism, lalu ada hidroponik, restoran, aquaponik, kemudian ada unit inkubasi bisnis, dryer, dan kandang. Berikut adalah sedikit visualisasinya, yang mana farmers market ini semacam saya mengadaptasi dari konsep yang telah banyak digunakan di negara luar, yaitu petani langsung menjual dari ladang, langsung dibawa untuk dijual konsumen, yang mana di utara adalah jalan arteri yang alternatif ya untuk menuju ke Kabupaten Semarang, dan berikutnya adalah visualisasi lainnya. Sekian, terima kasih. Berikutnya saya Muhammad Rafi Aulia Putra akan menjelaskan mengenai program sentra industri kecil dan menengah di Kabupaten Magelang. Berikut latar belakangnya adalah 95% industri Kabupaten Magelang berupa IKM, namun daya saingnya masih rendah. Disebabkan aglomerasi spasial yang lemah, IKM belum menerapkan good business practice, serta industri kecil menengah masih belum sustainable. Kemudian ini adalah tiga-tiganya sama-sama salah, namun harga jualnya bisa jauh berbeda. Yang diproduksi oleh IKM pada umumnya dijual dengan harga 100.000 per kilogram, sedangkan yang dikemas dengan baik dan dipasarkan dengan baik dapat dijual dengan harga 400.000 per kilogram. Ini menunjukkan pentingnya upgrading IKM menjadi IKM yang memiliki pengetahuan bisnis yang baik. Kemudian ini adalah rasionalitas program. Kemudian tujuan program yang pertama, meningkatkan sektor industri yang kompetitif dan maju. Kemudian menerapkan konsep industri berkelanjutan, meningkatkan skala industri mikro dan kecil menjadi industri menengah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian berikut landasan hukumnya, dan berikut adalah kerangka berpikir ya dari visi, misi kabupaten, dan arah kebijakan. Dan untuk mengatasi masalah, kemudian disusun rencana pengembangan sentra industri kecil dan menengah Kabupaten Magelang untuk mencapai tujuan penataan ruang. Dan juga digunakan metode penelitian, analisis wilayah, kajian literatur, log frame, serta cost benefit analysis. Konsep perencanaan merupakan gabungan dari aglomerasi dan ekonomi sirkular. Aglomerasi menciptakan eksternalitas positif yang ditimbulkan dari efisiensi transportasi, komunikasi, dan koordinasi. Ekonomi sirkuler menjaga agar sumber daya dapat dipakai selama mungkin.
Ini presidennya adalah Sentra Industri Bakpia Minomartani. Mereka bisa merumuskan ciri khas dan juga Sentra Industri Gerabak Kasongan. Ini adalah deskripsi program. Sentra industri dibangun di 2 kecamatan, Selumbung dan Gerabak, masing-masing seluas 12 hektar. Sentra dibangun dekat dengan permukiman. Kemudian sentra IKM di Gerabak berfokus pada komoditas unggulan yaitu kopi, serta sentra IKM di Selumbung mengolah komoditas unggulan salak, gula aren, dan ubi. Masing-masing sentra memiliki zona bongkar muat, pusat pengemasan, pergudangan, kantor, serta ipal industri. Berikut adalah lokasi sentra tersebut, dan berikut adalah visualisasi sentra Selumbung. Berikut adalah visualisasi sentra Gerabak. Dan berikut adalah project cycle, terdiri dari 5 tahapan. Dan proyek ini dikerjakan dengan skema KPBU dengan jangka waktu 20 tahun, serta untuk penyewaan tanahnya menggunakan tanah kas desa yang disewa. Kemudian untuk log frame-nya adalah seperti ini. Kegiatan program sentra IKM ini untuk mencapai pengoptimalan sektor industri IKM Kabupaten Magelang dengan breakdown seperti berikut. Dan kemudian ini adalah kurva S program. Kita lihat bahwa program ini condong ke 5 tahun pertama dengan total cost-nya 111,45 miliar rupiah dengan total benefit 387,245 miliar rupiah. Dan berikut adalah penghitungan cost benefit analisisnya. Terlihat bahwa pada diskon 13%, NPV-nya masih positif dan memiliki BCR sebesar 1,2. Dan IRR project ini adalah 15,6 di mana masih masuk dalam range good project KPBU yaitu 13-15%. Sekian dari saya, terima kasih. Program selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan spasial berbasis mitigasi bencana. Dengan latar belakang yaitu bahwa Kabupaten Magelang memiliki beberapa lokasi rawan bencana, baik karena faktor fisik kewilayahan maupun faktor non-fisik, yang menimbulkan banyak kerugian di beberapa aspek seperti aspek sosial, fisik, dan juga ekonomi. Program ini digagas untuk memberikan rekomendasi penyelesaian masalah terkait degradasi lingkungan dan juga memiliki beberapa keterkaitan dengan tujuan visi dan misi Kabupaten Magelang, terutama dalam membangun infrastruktur pendukung mitigasi bencana dan meningkatkan kesesuaian dengan pemanfaatan ruang, serta juga memiliki keterkaitan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Magelang seperti yang tertampil pada tabel di layar, lalu memiliki juga overlapping dengan beberapa proyek lainnya seperti Sustainable Tourism, intensifikasi pertanian, kawasan industri dan sentra industri UMKM, serta taman teknologi. Berikut adalah landasan hukumnya dan metode perencanaan yang digunakan, yaitu yang pertama adalah studi literatur, logical framework, dan juga cost benefit. Program ini memiliki goal utama yaitu mewujudkan wilayah Kabupaten Magelang yang tangguh terhadap bencana melalui sistem mitigasi bencana dengan pemanfaatan teknologi untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di Kabupaten Magelang. Dengan 3 tujuan yaitu meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan terhadap risiko bencana, mewujudkan mitigasi bencana berbasis teknologi, dan juga menyediakan sistem dan infrastruktur yang adaptif terhadap bencana, yang ketiganya kemudian akan dijadikan sebagai subprogram. Untuk rangka berpikir dimulai dari rasionalitas program yang kemudian tercipta konsep program yang digunakan untuk mencapai tujuan dari program ini. Best practice yang digunakan yaitu penggunaan teknologi deteksi bencana dan pembekalan masyarakat untuk siaga terhadap bencana di Jepang dan juga bunker di Selandia Baru. Konsep rencana yang diusung yaitu segmentasi penanganan dan pengelolaan bencana berdasarkan waktu terjadinya bencana, yaitu mitigasi pra-bencana, mitigasi pada saat terjadi bencana, dan mitigasi pasca bencana. Dengan rincian mitigasi yang dilakukan yaitu mitigasi struktural, yaitu penguatan kapasitas wilayah secara fisik, dan juga non-struktural yang secara non-fisik. Berikut adalah logical framework yang disusun menjadi goal, tujuan, seperti yang telah dijelaskan pada diagram tujuan, yang kemudian di-breakdown menjadi output dan input kegiatan, dan didasarkan pada ketiga subprogram. Project cycle diawali dari inisiasi, kemudian perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian, dan terakhir adalah penyelesaian dan evaluasi. Yang kemudian dari project cycle ini dimasukkan ke dalam pentahapan. Di periode 1, sebagian besar kegiatan yang dilakukan adalah identifikasi proyek, pengembangan master plan, pembebasan lahan, hingga pengembangan dan kegiatan penguatan sosial. Lalu pada periode 2, 3, dan juga 4 dimulai pengembangan untuk infrastruktur dan juga pengembangan dari pemanfaatan teknologi. Untuk periode 4 ditambah juga dengan evaluasi dan sosialisasi akhir. Analisis kelayakan program kemudian mengatakan bahwa program ini termasuk good project dengan perolehan NPV sebesar kurang lebih 4 miliar rupiah pada diskon rate 5% dan juga sekitar 100 miliar rupiah pada nilai diskon rate 13%. Dan untuk nilai BCR proyek ini lebih dari 1, yang artinya proyek ini termasuk good project. Untuk penempatan infrastruktur, pemanfaatan teknologi, dan juga pengembangan kampung siaga disesuaikan dengan potensi bencana masing-masing lokasi. Untuk pengembangan lokasi pengungsian disiapkan fasilitas kesehatan, masjid, sekolah darurat, dapur, dan juga tenda pengungsian warga.
Program prioritas yang selanjutnya yaitu Kawasan Agropolitan Merbabu Kabupaten Magelang. Program ini dilatar belakangi oleh tingkat kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan yang tinggi dan pengelolaan sektor pertanian yang belum optimal. Maka konsep agropolitan yang digagas oleh Friedman melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur di pedesaan dirasa tepat untuk menjadi solusi pemecahan masalah. Program ini rasional untuk diimplementasikan karena sesuai dengan misi dan tujuan yang kelompok kami telah tentukan dan sesuai dengan potensi masalah yang ada. Berikut merupakan landasan hukum untuk program ini. Penyusunan program ini berangkat dari visi misi dan tujuan dalam RPJP, serta tujuan kebijakan dan strategi dalam RT/RW Kabupaten Magelang yang kelompok kami telah tentukan sebelumnya, di mana metode perencanaan yang digunakan yaitu analisis wilayah, studi literatur, kerangka kerja logis, dan analisis biaya manfaat. Untuk konsep perencanaan yang digunakan yaitu memacu perkembangan sistem dan usaha agribisnis, menggunakan tipe bottom-up, dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan. Presiden yang digunakan yaitu kawasan agropolitan Donggala yang mendukung inovasi, sistem ekonomi rakyat, dan membuka peluang investasi yang lebih besar. Lokasi pengembangan program ini yaitu di 4 kecamatan sekitar Pegunungan Merbabu yang tersusun dari 3 jenis pusat pertumbuhan, yaitu Farming Center, Agro-Industrial Center, dan Support Center dengan fungsi dan peran dapat dilihat sebagai berikut. Project cycle untuk program ini dapat dilihat sebagai berikut. Untuk rangka kerja logis, komponen input, output, dan purpose dapat dilihat sebagai berikut, di mana goals akhir program ini yaitu terwujudnya kawasan agropolitan Merbabu guna mengoptimalkan pengelolaan SDA pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan Kabupaten Magelang, yang nantinya diukur melalui indikator penurunan jumlah penduduk miskin serta penurunan indeks Gini dan indeks Williamson. Komoditas unggulan yang dikembangkan yaitu kopi, kelapa, kubis, tomat, cabai merah, dan beras organik dengan persebaran dapat dilihat sebagai berikut. Untuk struktur ruang, terdapat 1 kota tani utama di Grabak, 3 kota tani di Ngablak dan Sawangan, serta 11 kawasan sentra produksi komoditas atau KSPK yang tersebar merata di seluruh kawasan. Fasilitas penunjang yang ada di setiap KSPK yaitu Balai Pengembangan Benih, Bangunan Penyimpanan Hasil Panen, dan Balai Penyortiran. KSPK ini juga nantinya didukung oleh 2 embung perdesaan guna mewujudkan intensifikasi pertanian. Lalu fasilitas penunjang yang ada di setiap kota tani yaitu pasar khusus komoditas dan gudang kecil. Sedangkan untuk fasilitas penunjang di kota tani utama yaitu pasar induk agro, terminal agribisnis, showroom produk unggulan, packing house, dan gudang induk. Program ini dilaksanakan dalam 2 periode selama 10 tahun, dengan total biaya Rp99,76 miliar dan total manfaat Rp108,85 miliar. Skema pembiayaan mayoritas bersumber dari dana alokasi khusus sebesar 34% dan dari dana CSR sebesar 25%. Selanjutnya, berdasarkan analisis biaya manfaat, program kawasan agropolitan Merbabu dapat dikatakan sebagai good project dengan resiko yang minimal, karena NPV positif dan BCR lebih dari 1 pada nilai internal rate of return 19%. Program selanjutnya adalah pengembangan ekowisata berbasis agrikultur dan keindahan alam. Latar belakang pembuatan program ini yaitu yang pertama, adanya KSPN yang cenderung membuat kepariwisataan Kabupaten Magelang menjadi terkonsentrasi di satu daerah saja. Selain itu, dilihat dari pengelolaannya juga masih tampak belum optimal, dan fakta bahwa masih banyaknya potensi kepariwisataan yang dapat digali dan dimanfaatkan lebih lanjut. Untuk rasionalitasnya dapat dilihat melalui keterkaitan dengan rencana yang sebelumnya telah kami susun, juga dengan pohon masalah dan pohon tujuan, utamanya terkait masalah kurangnya daya saing wisata. Program ini memiliki 4 tujuan utama sebagai berikut, dan menggunakan landasan hukum dalam perencanaannya adalah sebagai berikut. Untuk metode perencanaannya sendiri, saya menggunakan 4 metode, mulai dari analisis wilayah, studi literatur, hingga studi kelayakan berbentuk cost-benefit analysis. Untuk konsep rencana yang diusung, terdapat 3 konsep. Yang pertama adalah ekowisata, kemudian untuk pengelolaannya menggunakan konsep community based, dan akhirnya nanti akan terintegrasi dengan sistem transportasi yang bersifat hop on hop off. Ini adalah beberapa preseden yang digunakan dalam perencanaan sebagai inspirasi. Kemudian ini adalah sedikit gambaran umum mengenai program yang nantinya akan terdiri dari 5 kegiatan utama dan dilaksanakan dalam jangka waktu 20 tahun. Berikut adalah visualisasi untuk rencana kawasan ekowisata, di mana nanti akan terdapat 5 kawasan agrowisata di Magelang bagian timur, 2 wisata keindahan alam di Magelang bagian barat, dan 2 jalur scenic byways di kedua sisi Kabupaten Magelang yang kesemuanya disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Setiap kawasan wisata nantinya akan dibagi ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsinya masing-masing. Hal ini untuk memudahkan pengelolaan dan juga meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung itu sendiri.
Berikut adalah visualisasi transportasi hop-on-hop-off-nya yang nanti akan melewati tidak hanya kawasan wisata yang direncanakan, namun juga yang sudah terkenal di saat ini. Untuk pemberhentiannya sendiri, nantinya tidak akan perlu untuk pembangunan halte tersendiri, namun cukup memanfaatkan areal parkir yang sudah ada di setiap destinasi dengan menambahkan signage atau parkir khusus transportasi hop-on-hop-off. Berikut untuk logical framework atau kerangka kerja logis dari program. Kemudian program ini nantinya akan dilaksanakan dalam 5 tahapan yang bersifat siklikal. Lalu untuk rencana pentahapan dan pembiayaannya akan seperti ini. Untuk sumber dananya sendiri berasal dari dana pemerintah, kemudian ada dari dana swadaya seperti BUMDes, dan dari pihak ketiga seperti swasta atau dengan melalui skema KPBU. Kemudian setelah dilakukan studi kelayakan berupa cost benefit analysis, didapat bahwa NPV-nya bernilai lebih dari 0, yaitu sekitar 10 miliar dan 166 miliar di net present value-nya. Kemudian BCR-nya juga lebih dari 1 yang mengindikasikan bahwa program ini layak untuk diimplementasikan secara finansial di Kabupaten Magelang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang program optimalisasi upaya pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Magelang. Berikut merupakan 3 hal utama yang melatar belakangi program ini. Yang pertama adalah untuk mengimbangi peningkatan jumlah penduduk dan pola konsumsi penduduk yang diproyeksikan selalu mengalami peningkatan hingga 20 tahun mendatang. Yang kedua, ada cakupan layanan pengurangan dan penanganan sampah yang masih rendah. Dari 21 kecamatan, hanya 7 kecamatan yang sudah terlayani hingga skala rumah tangga. Yang ketiga, terkait ketersediaan TPA, di mana keterbatasan lahan untuk pembangunan TPA baru serta belum optimalnya sistem pengelolaan di TPA existing yang masih menggunakan sistem control landfill dan semi control landfill, jadi belum ada yang menggunakan sistem sanitary landfill. Berikutnya merupakan rasionalitas program, dari ada visi yang diwujudkan melalui misi dan tujuan yang diwujudkan melalui kebijakan penataan ruang, kemudian adanya indikasi program perwujudan sarana prasarana yang kemudian yang membuat kami menginisiasi adanya program optimalisasi upaya pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Magelang. Berikut merupakan landasan hukum dari program ini. Selanjutnya ada metode rencana yang menggunakan metode analisis wilayah, logical framework, dan juga cost benefit analysis. Ini merupakan kerangka berpikirnya mulai dari pohon masalah, pohon tujuan, pohon potensi, dan juga kerangka berpikir. Selanjutnya ada konsep rencana menurut data dari DLH dari 36,5% sampai terkelola dari target yang sudah ditentukan. Jadi, rencana ini tidak hanya fokus pada upaya penanganan sampah melalui penyediaan fasilitas, tetapi juga bagaimana kemudian sampah dapat dikurangi mulai dari hulu hingga hilir dengan skema berikut. Nah, selanjutnya ada kajian presiden sistem pengolahan sampah organik di Kota Pekalongan. Jadi Kota Pekalongan ini sudah menerapkan metode Takakura. Metode ini dipilih karena dapat mereduksi bau, tidak membutuhkan lahan yang luas, serta ukuran keranjangnya itu sesuai dengan banyaknya timbulan sampah organik di masyarakat. Ini ada kajian mengenai TPS RDF di Cilacap yang merupakan tempat pemrosesan RDF pertama di Indonesia, di mana nanti RDF-nya dijual ke PT SBI sebagai bahan bakar pabrik semen dan juga sebagai bahan bakar PLTU. Berikutnya ada project cycle terdiri dari inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan, serta penyelesaian dan evaluasi. Berikut merupakan log frame yang merupakan rincian dari kegiatan. Selanjutnya ada visualisasi rencana TPA. Jadi pada proyek ini direncanakan penambahan 1 buah unit tempat pembuangan akhir, yaitu TPPAS rencana di Kecamatan Candi Mulyo berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan. Next, ini merupakan detail rencananya. Akan ada RDF fasilitas area, sanitary landfill area, tempat pengolahan air lindi, composting area, tempat parkir, garasi, alat berat, dan juga kantor operasional. Selain merencanakan TPPAS, juga direncanakan akses menuju tempat tersebut, di mana saat ini kondisi jalannya sangat sempit sehingga direncanakan adanya pelebaran jalan menuju TPPAS rencana. Selanjutnya ada visualisasi rencana TPS T3R di Kecamatan Salaman dan Dukun. Jadi TPS T3R ini juga difasilitasi oleh Bank Sampah untuk mengefisiensikan waktu tempuh pemindahan sampah. Selanjutnya ada rincian pentahapan dari ke-6 subprogram untuk mempermudah realisasi proyek. Selanjutnya ada pembiayaan di mana total anggarannya sekitar 149 miliar dengan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Magelang, kerjasama pemerintah swasta, dan juga CSR perusahaan. Selanjutnya ada perhitungan cost benefit analysis, di mana didapatkan NPV pada diskon rate 11% dan 15% lebih dari 0 dan juga besarnya lebih dari 1, sehingga proyek ini bisa dikatakan visible atau layak untuk dikerjakan. Selanjutnya juga dilakukan perhitungan internal rate of return, yaitu sebesar 15%, yang dimana artinya program ini diusulkan good project karena lebih besar dari diskon rate 11%. Sekian dari saya, terima kasih.